Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GSKI Cross Cirebon dan para pencinta suara kebenaran Injil dimanapun berada yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan dengan tema orang bebal jauh dari pertobatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, marilah kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 13 ayatnya yang ke-20. Demikian bunyinya. Siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang bergaul dengan orang bebal menjadi malang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jelas sekali dalam firman yang kita baru dengar bahwa kalau orang bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, namun kalau kita bergaul dengan orang bebal akan menjadi malang. Tentunya kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai saudara seiman, kalau kita menjumpai sahabat-sahabat kita yang mau bertobat, alangkah kita bahagianya, alangkah kita senangnya kalau sahabat-sahabat kita mau bertobat. Tentunya kita akan memberikan nasihat-nasihat untuk sahabat-sahabat kita untuk bertobat, saudaraku. Namun pada umumnya sahabat-sahabat kita banyak memberikan alasan-alasan pembelaan diri untuk melakukan pertobatan tersebut, saudaraku. Jadi sepertinya sahabat-sahabat kita mau bertobat, tapi mempunyai satu alibi, satu alasan yang dimana dia memiliki alasan bermacam-macam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, beberapa sifat orang bebal adalah yang pertama, tidak suka mendengar. Dia hanya mendengar untuk dirinya sendiri atau untuk pengertiannya sendiri, saudaraku. Yang kedua, tidak memakai akal budi. Yang ketiga, ini saya akan sebutkan beberapa saja, suka mencemooh, suka mencela orang. Yang keempat, tidak suka dengan pengetahuan, tidak memiliki pengetahuan, tidak suka cari pengetahuan. Yang kelima, banyak mengumbar perkataan-perkataan yang sia-sia, saudaraku. Ini saya sengaja tulis karena kalau tidak ditulis saya tidak hafal semua, saudaraku. Yang keenam, tidak suka hikmat. Yang ketujuh, suka mengeluarkan isi hati secara berkelebihan. Yang kedelapan, suka kejahatan. Yang kesembilan, melepaskan nafsu, mencari rasa aman. Saya ulangi, melepaskan nafsu lalu mencari rasa aman. Yang berikutnya, tidak jujur, saudaraku. Yang ke-11, tidak suka pada pengertian. Yang ke-12, suka merendahkan kata-kata yang bijak. Dan yang paling terakhir adalah percaya pada diri sendiri. Demikian sifat-sifat orang bebal, saudaraku. Jadi orang bebal itu sangat pandai berkata-kata, saudaraku.
Saya sudah menjumpai beberapa orang sahabat-sahabat saya yang bebal. Jadi kalau saya katakan, kenapa kamu tidak bisa melepaskan, misalnya taruhlah merokok, contohnya yang hal-hal gampang. Sudah Pak, saya sudah berusaha loh untuk melepaskan merokok. Saya sudah mengurangi dari sekian bungkus, sudah saya kurangi loh Pak, dari 3 bungkus menjadi 1 bungkus. Ya saya tahu Pak, kalau merokok itu tidak baik, apalagi dalam satu pelayanan dikatakan tubuh kita adalah bait Allah. Tapi tetap merokok, saudaraku. Yang lebih konyol lagi, dia berkata, nanti Tuhan, kalau Tuhan sudah izinkan, dia akan bisa berhenti. Nah ini sangat konyol banget Bapak Ibu Saudara, sangat tidak masuk dalam kebenaran firman. Masa kita mau bertobat, Tuhan yang kita suruh-suruh? Tentunya kalau kita mau bertobat, ya kita yang punya komitmen untuk kita mau bertobat, mau berhenti. Banyak sekali alasan-alasan, saudaraku. Orang-orang bebal seperti itu, saudaraku. Ya, bukan berarti kalau kita mengatakan kita mau menghakimi mereka. Contohnya, sekarang kita ketahui, Bapak Ibu Saudara, misalnya, kalau kematian sudah pasti, saudaraku, kita pasti hadapi. Nah, kebetulan saya dari Suara Kebenaran Injil, saya mengetahui kalau dalam pengajaran di gereja adalah bukan kita anti berkat, anti sembuh, tapi kita juga mempersiapkan untuk kita hadapi akan kematian kita, saudara. Namun banyak sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sudah mendengar, saudaraku, bahwa kematian pasti kita hadapi. Bagaimana caranya kita untuk menghadapi kematian, untuk menghadap pada takhta Allah pengadilan nanti, saudaraku? Sering saya katakan pada sahabat-sahabat saya, saudara-saudara, untuk kita hidup, untuk kita berkemas-kemas, untuk kita hidup yang makin berkenan kepada Tuhan. Namun sangat disayangkan, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, banyak yang mengatakan, oh iya, memang demikian, orang pasti mati. Tapi kenyataannya dalam kehidupannya sehari-hari, dia tidak berubah, saudaraku. Bukan sekali lagi kita mengatakan kalau sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku salah, tapi banyak yang mendengar tapi tidak mau berubah. Saya tidak katakan bahwa ini menjadi salah satu sifat bebal, tapi kenyataannya sahabat-sahabat saya, saudara-saudara tidak akan melakukan sekalipun sudah mendengar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengajak sekali lagi untuk Bapak Ibu Saudara yang mau mendengar, yang mau melakukan sesuai dengan firman pada pagi hari ini.
Kalau kita bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Kalau kita bergaul dengan orang yang mau hidup berkenan, pasti hidupnya akan berkenan, saudaraku. Namun kalau kita tetap mau bergaul dengan orang bebal, akhir-akhir daripada hidupnya tetap menjadi orang bebal, saudaraku. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita harus memilih yang terbaik untuk kita hidup, tidak menjadi orang bebal, tapi menjadi orang bijak yang bisa hidup untuk berkenan, yang bisa hidup untuk taat, yang bisa hidup untuk menyukakan hati Allah Bapa di surga. Semoga dengan kebenaran firman pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara dan saya boleh berubah, dan semua ini boleh menjadi berkat bagi kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.